lahir sampai 8 tahun adalah usia yang sangat penting dalam membentuk kemampuan fondasi anak secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan proses yang kondusif saat anak bertransisi dari PAUD ke SD kelas awal. Terlebih lagi, belum semua anak yang duduk di SD kelas awal sudah pernah mendapatkan layanan PAUD. Pada 28 Maret 2023 lalu, Kemendikbudristek telah meluncurkan episode Merdeka Belajar ke-24, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, sebagai upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak. Gerakan ini mengajak seluruh pihak untuk mencapai 3 target perubahan yang diinginkan. Pertama, penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan menghitung atau calistung. Kedua, pada 2 minggu di awal tahun ajaran baru, ada masa perkenalan anak dengan sekolah agar merasa nyaman dalam berkegiatan. Serta juga sebaliknya, sekolah perlu berkenalan dengan anak melalui penerapan kegiatan pembelajaran yang mampu mendapatkan potret capaian siswa sebagai bentuk asesmen awal untuk penguatan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ketiga, proses pembelajaran di PAUD dan SD selaras dan terlihat saat kegiatan belajar di PAUD dan SD menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Bentuk asesmen tidak berupa tes lisan dan tes tertulis, karena jenis asesmen ini berindikasi memberikan stres pada anak dan beresiko menumbuhkan pemaknaan terhadap belajar yang tidak positif. Hasil perkembangan anak dilaporkan ke orang tua di rapor dengan menggunakan format rapor yang ada, di deskripsi capaian atau informasi dari guru apabila ada yang tidak terpayungi. Perlu adanya gerakan yang masif dan berkelanjutan untuk menyadarkan masyarakat terkait miskonsepsi yang terjadi dan mewujudkan 3 perubahan yang diharapkan dari gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kemendikbudristek telah melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Melalui rapat koordinasi penguatan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan yang dilaksanakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kita berharap Ibu dan Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat memahami kebijakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, setelah memahami, kita berharap Ibu dan Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat mengawal terlaksananya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sampai di tingkat satuan pendidikan. Sehingga target perubahan yang kita harapkan terjadi di tahun ajaran baru, yaitu yang pertama tidak ada tes calistung, yang kedua penerapan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan yang ketiga penerapan strategi pembelajaran yang menyenangkan dapat dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Bimbingan teknis kepada Pokja Bunda PAUD dari 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan advokasi regulasi kepada pemerintah daerah dan sosialisasi gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan kepada mitra, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan di 514 kabupaten atau kota dilaksanakan untuk membekali pemahaman tentang gerakan dan mendorong implementasinya sampai ke tingkat satuan pendidikan. Kemendikbudristek juga melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi guru PAUD dan guru SD kelas awal agar dapat mewujudkan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan fondasi secara menyeluruh serta menjadi narasumber yang siap mendukung kegiatan Pokja Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan di daerahnya. Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menyediakan berbagai alat bantu untuk Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan berupa sumber belajar mandiri, video inspirasi, buklet advokasi, dan lain sebagainya yang dapat diakses pada laman transisi PAUD SD. Setelah diluncurkannya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, tidak ada lagi miskonsepsi di antara kita.
Tidak ada lagi saling menyalahkan antara guru SD dan guru PAUD. Kita harus selalu bersinergi untuk memenuhi hak-hak belajar murid-murid kita. Kita ingin memastikan dukungan Bunda PAUD sebagai salah satu motor penggerak yang efektif untuk memastikan sosialisasi kebijakan transisi PAUD SD dapat terlaksana dengan efektif dan masif di masyarakat. Saya siap mengawal dan melaksanakan transisi PAUD ke SD di daerah kami dengan melaksanakan 3 target perubahan transisi. Yang pertama, hapus tes Kalistung masuk ke SD. Kemudian yang kedua, terapkan masa perkenalan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, terapkan pembelajaran menyenangkan dan bangun 6 fondasi. Luar biasa, betul-betul memperhatikan generasi emas kita, mulai dari membangun fondasi. Semoga seluruh guru-guru PAUD nanti akan mendukung kegiatan ini dan akan menciptakan generasi-generasi penerus kita yang pintar dan berkarakter.